Di sini. Yang pertama, kita simak dulu adalah bagian dari Febri Diansyah pada saat diwawancara oleh Hotman Paris. Aku mengakui Bang Hotman ini tidak hanya kaya raya, tetapi dia adalah orang yang deserve mendapatkan kekayaannya juga, sudah pengalamannya bagus, terus juga komunikasinya juga handal, terlepas pro dan kontranya di bagian ini dia sangat pintar ya memancing lawan bicaranya. Terutama pada saat pengacaranya PC ini ditanya, sebenarnya kan tidak mungkin jaksa penuntut umum berani menyampaikan motifnya ke persidangan, disaksikan oleh jutaan masyarakat Indonesia bahwa motifnya adalah perselingkuhan kalau tidak ada alat bukti yang kuat dan kalau belum ada persetujuan dari sebuah lembaga kejaksaan. Artinya ada proses panjang yang telah dilalui sebelum pada putusan membacakan tentang motif tersebut. Nah, menurut Hotman Paris di sini, sebenarnya sebagai kuasa hukum kan Anda sudah membaca tuh kopiannya seperti kayak laporan BAP-nya seperti itu. Ada nggak sih bagian tersebut? Pasti kuasa hukumnya akan menolak, tetapi subconscious, ada bagian yang tidak tersadar. Kita coba simak cuplikan dari Febri Diansyah berikut ini. Oleh jaksa, ada 4 jenis alat bukti yang mendukung adanya kebenaran fakta dugaan perselingkuhan dugaan kekerasan seksual yang Oke, Febri Diansyah mengatakan ada 4 alat bukti dugaan fakta yang mengarah ke perselingkuhan tersebut. Kemudian diralat, perkosaan tersebut atau pelecehan tersebut. Oke, I know, some people might think ini adalah, itu kan cuma tersilap lidah aja, Anjas. Ya, betul. Tetapi di bagian sisi lain ini adalah kayak subconscious gitu kan. Dia mengkritik dari JPU, katanya alat buktinya cuma satu loh dari JPU itu mengatakan tentang perselingkuhan tersebut, yakni adalah berdasarkan dari tes alat kebohongan atau poligraf yang ada pertanyaan, menurut dia pertanyaan itu adalah pertanyaan titipan tentang perselingkuhan tersebut, pesanan. Menurut aku itu bukan pesanan ya. Dari awal kasus ini muncul pun logika masyarakat mayoritas boleh dibilang berpikirnya adalah ke arah situ. Kalau yang berpikir mengenai hal tersebut perselingkuhan hanya 10%, 20%, oke lah, itu bisa kita pahami. Tetapi kalau yang berpikir ke arah situ lebih dari 50%, ini artinya ada sesuatu hal yang make sense, common sense yang terjadi di masyarakat. Nah, Febri Diansyah ini kalau aku nilai di sini teman-teman, karena dia kan berusaha kekeh gitu kan, ibarat kata pokoknya jangan sampai tergoyang gitu, kokoh aja di fokusnya adalah mengenai pelecehan tersebut yang diklaimnya dari Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Tetapi namanya manusia biasa gitu, semakin banyak berbicara, semakin banyak berdiskusi, apalagi lawan bicaranya seorang Hotman Paris yang terkesannya selengean, tapi dia sangat cerdas untuk menggali informasi tersebut. Febri Diansyah pun keceplosan tadi. Ini adalah fakta mengenai perselingkuhan. Well, itu adalah opiniku ya. Apakah menurut kalian itu pure hanya masalah silap lidah saja? Tetapi kalau menurut aku itu sih bagian subconscious. Dia pun kalau seandainya bukan pengacara, aku yakin dia akan mengikuti sebagian besar masyarakat Indonesia yang berpikir ke arah sana. Aku tahu juga banyak masyarakat yang berpikir, gak aku Anjas, menurut kalian sebagian berpikir ada motif yang lebih besar dibandingkan mengenai urusan tersebut, mengenai perselingkuhan tersebut. Well, ya gimana lagi ya teman-teman ya. Kalau untuk urusan mengenai perselingkuhan tersebut, ada minimal 1 alat bukti. Tapi kalau untuk urusan yang lebih besar lagi, kok aku belum temukan di fakta persidangan. 1 alat bukti aja menurut aku udah hebat banget dalam kasus ini. Dengan konteks di mana alat bukti, barang bukti itu banyak dihilangkan oleh para oknum-oknum anggota kepolisian yang terkena obstruction of justice. Jadi kalau ada 1 alat bukti, ibarat kata itu kayak menemukan jarum di dalam di dalam jerami 1 gitu kan ya. Susah banget dicarinya. Jadi kalau cuma ada 1 tuh sudah bener-bener harus di-rely banget gitu. Nah, menurut Febri Diansyah juga sama. Padahal kalau menurut alat bukti juga, keterangan saksi ya yang sebagai korban, yakni adalah Putri Chandrawati, itu harusnya juga bisa menjadi 1 alat bukti. Tetapi kan jelas Putri Chandrawati itu penuh dengan kebohongan, jadi ya nggak bisa dirilai juga. Tetapi ini adalah adalah mengenai keceplosan yang menurut aku juga simbol dari motif sebenarnya. Itu menurut aku teman-teman.